Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita tiba di hari yang ke-26 dalam rangkaian 40 hari hidup dalam Mazmur Tuhan. Saudara, apakah saudara pernah terlepas atau dihindarkan dari bahaya yang besar atau pergumulan yang besar? Pernahkah saudara dihindarkan Tuhan dari masalah atau pergumulan yang kecil? Nah, bicara mengenai dihindarkan atau dibebaskan Tuhan dari masalah atau pergumulan dalam hidup kita, saya teringat sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah bagikan tentang dua orang yang hutangnya dihapuskan. Ada seorang yang hutangnya besar dan seorang yang hutangnya kecil. Saudara, orang yang mana yang sukacitanya besar? Apakah orang yang mempunyai hutang yang kecil, mempunyai hutang yang kecil, mempunyai kesukaan atau sukacita yang besar? Tentu tidak. Orang yang hutangnya besar, pada saat diampuni dia mempunyai sukacita yang besar karena dia tahu dia punya hutang yang besar. Sama seperti pernyataan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin saudara mengerti bahwa orang-orang yang memahami kasih karunia Tuhan, orang-orang yang memahami kasih karunia Tuhan, orang-orang yang mengerti kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang memahami dan mengakui dosanya secara benar. Sekali lagi, orang-orang yang memahami kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang memahami dan mengakui dosanya secara benar. Tanpa kita memahami dosa kita dengan benar, kita tidak akan mampu memahami anugerah Tuhan dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita melihat kembali Mazmur pasal 103. Namun ini ayat yang ke-8, 9, 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara, dulu waktu saya sekolah, mungkin SMP atau SMA, pernah, ya saya dulu belum bertobat ya saudara, jadi pernah saya nyontek dan ketahuan sama guru, seorang guru saya. Jadi setelah tes itu selesai, lalu setelah bubar kelas, beliau panggil saya dan katakan bahwa saya tahu kamu ini menyontek, namun saya mau memberikan kamu sebuah kesempatan. Dan dia bilang, dalam awal kelas saya sudah bilang, orang yang melakukan ini akan gagal, akan kembali mengulang kelas ini. Dia sudah jelaskan begitu, saudara. Dan dia juga sudah jelaskan bahwa orang yang melakukan ini bukan hanya akan mengalami kegagalan, tapi juga dilaporkan ke kepala sekolah dan jadi masalah besar lah. Tapi pada saat itu yang saya ingat, beliau menawarkan saya, beliau bilang, saya tahu kamu bisa, karena itu saya akan kasih kamu kesempatan untuk mengulangi tes besok setelah jam sekolah di ruang guru. Jadi dia bilang seperti itu, beliau bilang seperti itu, saudara. Nah, sekarang saya mau ajak saudara melihat, apakah guru ini adil, saudara? Tentu guru ini secara manusia dan menurut peraturan atau ketentuan yang dia sudah bagikan kepada murid-murid, terlihat bahwa guru ini tidak adil bahkan. Tapi yang saya lihat bahwa guru ini memberikan saya anugerah. Sebenarnya dia bisa laporkan saya, sebenarnya saya bisa gagal. Sebenarnya dia bisa panggil orang tua saya dan segala macam, tetapi dia tidak lakukan itu. Yang dia lakukan adalah dia memberi saya kesempatan untuk saya mengikuti ujian secara benar dan mendapatkan hasil yang baik. Dan itu sama yang Tuhan lakukan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak melakukan hal yang setimpal. Kalau dia melakukan hal yang setimpal, saudara,
kita sekarang udah nggak ada. Dia tidak akan mengutus anaknya yang tunggal. Tetapi ayat yang ke-11 dari Mazmur 103 dikatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kalau kita nggak sadar dan memahami bahwa kita ini orang yang sudah berdosa dan kita melakukan dosa yang menyedihkan hati Tuhan, kita tidak akan pernah dapat memahami dan mengucap syukur kita mendapat anugerah yang besar. Kalau kita hanya melihat bahwa dosa saya kecil, saya nggak membunuh orang, saya nggak mencuri, saya baik, saya setia, saya gini. Nah, orang-orang seperti ini biasanya akan menganggap anugerah Tuhan kecil. Tapi kalau mereka mengerti dan memahami bahwa saya ini orang yang sudah berdosa, saya melakukan banyak hal yang tidak baik dan segala macam, saya mungkin tidak terlihat di luar seperti orang baik, tapi apa yang menjadi pikiran saya, apa yang menjadi isi hati saya selalu hal-hal yang tidak benar. Nah, saudara, apabila kita memahami dosa kita, maka kita juga akan memahami betapa besar anugerah Tuhan buat kita. Dan biarlah hari-hari ini saya mengajak saudara untuk melihat hidup kita kembali. Mungkin saudara tidak sejahat Daud seperti yang di Alkitab. Atau mungkin saudara tidak seperti teman saudara yang rusak dan bejat. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan biarlah dalam saat-saat ini saya mau mengajak saudara, apabila saudara memahami secara benar dosa saudara, saudara dapat bersuka cita karena saudara mendapat anugerah yang sangat besar daripada Tuhan. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Namun setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mari saudara, setiap hari kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan dan dengan sukacita kita menerima pengampunan daripada Tuhan. Sebab anugerahnya jauh lebih besar daripada hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Doa saya kiranya Mazmur ini menjadi berkat dan mengubah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.